Oke, baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Ya, baik, hari ini kita kembali lagi bertemu di sini memulai pembelajaran kita tema 5, subtema 1 pembelajaran yang kedua. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Salah satu siswa coba yang bisa memimpin kita untuk mengawali kegiatan kita ini dengan doa. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami, Bapa yang ada di surga, dimuliakan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah dosa-dosa kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, kenapa kita selalu mengawali semua kegiatan dengan doa? Ya, ya, karena kita adalah insan yang beriman. Jadi setiap melakukan semua kegiatan apa saja harus diawali dengan doa sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan. Oke, baik, hari ini siapa yang tidak hadir? Genap ya. Baik, terima kasih ya kalau semua hari ini sehat dan bisa hadir di tempat ini. Baik, sebelum kita mulai, apakah kalian sudah menyiapkan peralatan sekolah dengan lengkap? Sudah. Coba cek kerapihan. Meja kursi sudah rapi, tidak ada sampah di bawah. Sudah? Oke, semua sudah rapi. Kalian masih semangat untuk menerima pembelajaran hari ini? Masih. Ya, baik. Oke, hari ini kita belajar tema 5 pembelajaran kedua, subtema 2. Oke, baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, kita menyanyi sebuah lagu nasional kita, lagu wajib kita, yaitu lagu Garuda Pancasila. Oke, semua bangun, kita menyanyi bersama-sama. Garuda Pancasila 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, baik, terima kasih. Silakan duduk. Sekarang Ibu mau bertanya, pernahkah kalian membaca cerita tentang kisah seorang pahlawan? Pernah. Siapa yang kalian baca? Pahlawan siapa? Patimura. Siapa lagi? Soekarno, Presiden RI yang pertama. Siapa lagi? Raja Purnawarman. Ya, mereka itu adalah pahlawan ya. Kemudian sikap apa yang kalian bisa ambil dari cerita yang kalian baca tentang sikap para pahlawan ini? Tentang menyerah. Pantang menyerah. Berani, apa lagi? Bekerja keras. Pantang menyerah, berani, bekerja keras. Ya? Bijaksana. Ya, sikap-sikap para pahlawan ini patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, kalian ingat tidak salam PPK? Ingat. Salam tepuk PPK. Oke, semua bangun. Nona yang pimpin. Tepuk PPK. Serius, nasionalis, gotong royong,
Untuk pembelajaran yang kedua pada pagi hari ini ada dua muatan, yaitu PPKN dan SPDP. Jadi di PPKN yang diharapkan adalah kalian setelah menyimak video tentang Raja Purnawarman, yaitu tentang materi ini kalian sudah dapat di pembelajaran 1 ya. Hari ini kita mengulang lagi. Ya, nanti ibu akan mengulang lagi cerita tentang Raja Purnawarman, dan kalian bisa menyebutkan sikap-sikap yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Kemudian kalian juga harus bisa menyebutkan sikap-sikap yang mencerminkan Pancasila sila yang keempat. Kemudian untuk SPDP, setelah kalian mengamati notasi pada lagu Garuda Pancasila, kalian bisa menentukan nada tinggi dan nada rendah. Oke, baik. Sekarang kita mulai yang pertama, yaitu tentang video Raja Purnawarman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini sahabat kelas 4? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Setelah kita belajar tentang sikap kepahlawanan Raja Purnawarman pada pembelajaran yang pertama, selanjutnya, apakah sikap Raja Purnawarman tersebut pada masa itu telah menerapkan nilai-nilai Pancasila? Kemudian sila keberapa yang ia terapkan? Cari tahu jawabannya pada video berikut ini. Baiklah, kita identifikasi apa saja yang dilakukan Raja Purnawarman. Yang pertama, membangun saluran Dumati yang menggunakan aliran Sungai Citarum untuk memperlancar saluran air ke seluruh kerajaan, terutama mempermudah mata pencaharian petani. Yang kedua, memimpin pasukan perang angkatan laut melawan bajak laut Taruman Barat. Yang ketiga, memperbaiki aliran di daerah Sungai Dengga di Cirebon dan memperlancar jalur Sungai Cupu untuk pengaliran ke seluruh daerah kerajaan. Yang perlu kita garis bawahi dari apa yang dilakukan Raja Purnawarman, di antaranya Raja Purnawarman membangun saluran air untuk kesejahteraan rakyatnya. Dengan adanya saluran air tersebut, keadaan para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga membasmi perompak. Tindakan ini membuat kerajaan Tarumanegara menjadi aman. Menurutmu, apakah Raja Purnawarman mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama? Ya, karena sangat memperhatikan kesejahteraan dan keamanan rakyatnya. Menurutmu, apakah Raja Purnawarman bijaksana dalam menyelesaikan masalah? Bijaksana karena mendahulukan kepentingan rakyat. Sikap Raja Purnawarman mencerminkan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila keempat. Tahukah kamu? Sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna dari sila keempat adalah mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama, kita permusyawaratan dan demokrasi, serta bijak menyelesaikan masalah. Kemudian, apa sila keempat? Siapa yang masih ingat? Ya, kepala banteng. Kemudian, apa maknanya? Ya, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Ya, warga negara harus selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan bersama. Ya, bagaimana dengan makna sila keempat dengan sebelumnya? Ya, banteng atau kepala banteng merupakan lambang dari sila keempat. Banteng digunakan untuk melambangkan sila keempat karena ia merupakan hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya musyawarah. Orang-orang akan berdiskusi dan berkumpul untuk memutuskan sesuatu. Selanjutnya, kita identifikasi soal yang ada di buku siswa. Ini ada kasus Budi marah dan membentak Amir yang secara tidak sengaja menginjak kakinya. Kemudian, apakah Budi sudah bijak menyelesaikan masalah?
Jelaskan Sob. Oke, baik. Setelah menyimak video tadi, video tentang Raja Purnawarman tadi, apa saja yang dilakukan oleh Raja Purnawarman? Ya? Ia membangun saluran air dan memberantas perampok. Ia memperbaiki dan memperindah alur Sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Ya. Ezra? Ia membangun saluran air dan memberantas perampok. Iya. Membangun saluran air dan memberantas perampok. Oke, di lembaran kerja ini Ibu sudah bagi ini, kalian dapat mengisi apa saja yang dilakukan oleh Raja Purnawarman pada lembar kerja ini. Jadi, video tadi menjadi acuan kalian untuk bisa mengisi jawaban yang ada di lembar kerja ini. Oke, silakan dimulai selama 10 menit. Tulis yang ini kerja yang Raja Purnawarman yang tadi membangun. Dari semua perjuangan yang telah dilakukannya, setujukah kamu apabila Raja Purnawarman dikatakan sebagai pahlawan? Apakah Raja Purnawarman ini dikatakan sebagai pahlawan? Nah, kalau dia jawab tulis di sini. Berdasarkan video tersebut, apa saja yang dilakukan oleh Raja Purnawarman? Tulis jawaban di sini di lingkaran itu. Oke, baik. Yang sudah bisa maju ke depan untuk melaporkan hasil pekerjaannya, teman-teman yang lain bisa menanggapi. Oke, yang pertama maju. Berdasarkan video tersebut, apa yang dilakukan oleh Raja Purnawarman? Ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perampok, serta ia juga memperbaiki dan memperindah alur Sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Yang kedua, nomor 2, apakah dari semua perjuangan yang telah dilakukannya, setujukah kamu apabila Raja Purnawarman dikatakan sebagai pahlawan? Jelaskan jawabannya. Iya, sebagai seorang pahlawan, karena ia berbuat banyak terhadap rakyatnya.
Oke, mari kita tepuk tangan. Oke, silakan duduk. Ya. Berikut. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Ya. Kemudian jawaban yang kedua, apakah Raja Purnawarman dikatakan sebagai seorang pahlawan? Jawabannya? Ia berbuat banyak pada rakyat. Ya, bagus, tepuk tangan. Oke, silakan duduk. Baik. Oke, baik. Jadi, sesuai dengan jawaban kalian tadi, Raja Purnawarman membangun saluran air untuk kesejahteraan rakyatnya. Dengan adanya saluran air tersebut, ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Kemudian Raja Purnawarman juga membasmi perampok, perompak. Tindakan ini membuat kerajaan Tarumanegara menjadi aman. Jadi Raja Purnawarman ini dikatakan sebagai seorang pahlawan karena sikap-sikapnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila yang keempat. Ya. Sila keempat bunyinya bagaimana? Kerajaan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan kemusyawaratan perwakilan. Ya. Kemudian makna sila keempat adalah Mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama, cinta permusyawaratan dan demokrasi, serta bijak menyelesaikan masalah. Oke, baik. Ya, makna sila keempat yaitu mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama, cinta permusyawaratan dan demokrasi, serta bijak menyelesaikan masalah. Oke, baik. Sekarang kita lanjut. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di depan. Gambar satu itu, gambar yang pertama. Ini mereka sedang membuat apa ini? Ini. Pemilihan ketua kelas. Ya, pemilihan ketua kelas. Gambar yang kedua? Gotong royong kerja bakti. Gambar yang ketiga? Gambar yang satu itu lebih ke sedang melakukan musyawarah. Kemudian gambar yang ketiga adalah apa? Pemilihan, pemilihan ketua kelas. Baik. Jadi itu adalah contoh-contoh penerapan Pancasila sila yang keempat. Selain contoh-contoh di sini masih ada banyak lagi sikap-sikap yang mencerminkan sila Pancasila sila yang keempat. Jadi sekarang di lembaran kerja kedua ini coba kalian menyebutkan penerapan sikap-sikap yang mencerminkan sila keempat di lingkungan kalian. Coba kalian simak video ini untuk bisa mengerjakan LKPD yang kedua. Adik-adik, dalam pembelajaran kali ini kita akan mengenal simbol, makna, sila keempat dan lima
dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita cari tahu bersama. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam bermusyawarah dengan simbol kepala banteng. Mempunyai makna bahwa banteng adalah binatang yang suka berkumpul dan hewan sosial, seperti halnya juga musyawarah, di mana orang-orang berdiskusi dan berkumpul untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Penerapan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari adalah contohnya pemilihan ketua kelas, diskusi kelompok, kemudian musyawarah dan gotong royong, pembangunan sarana umum, serta pemilihan kepala desa. Adik-adik, masih banyak lagi contoh yang lain di lingkungan sekitar kita. Selanjutnya adalah Oke, baik. Dari tayangan cuplikan tayangan tadi kalian akan mengerjakan LKPD yang kedua. Jadi kalian bisa menyebutkan contoh-contoh penerapan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kalian. Oke, dikerjakan selama 10 menit sampai dengan menyampaikan hasilnya di depan kelas. Oke, sudah? Siapa yang pertama melaporkan hasilnya? Oke, baik, ke depan. Tulislah makna dari simbol sila keempat. Mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama, cinta permusyawaratan dan demokrasi, serta bidang menyelesaikan masalah. 2. Uraikanlah dengan singkat contoh penerapan sila keempat di sekitarmu minimal 3. Kerja bakti di lingkungan, pemilihan kepala desa, pembangunan sarana umum, pemilihan ketua RW, dan musyawarah di keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Oke, baik. Mari kita tepuk tangan. Silakan duduk. Siapa lagi? Maju ke depan. Nah, maju. Elika. Tuliskanlah makna dari simbol sila keempat. 1. Mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama, cinta permusyawaratan dan demokrasi, serta bidang menyelesaikan musyawarah. 2. Pemilihan kepala desa, kerja bakti di lingkungan, pemilihan ketua RW. Ya, bagaimana? Benar? Ya, tepuk tangan. Ya. Jawaban sesuai dengan pertanyaan. Maju. Tulislah makna dari simbol sila keempat. Kerja bakti di lingkungan. 2. Uraikanlah dengan singkat contoh penerapan sila keempat di sekitarmu minimal. Yang ketiga, musyawarah untuk membeli kebutuhan keluarga. Oke, baik. Silakan duduk. Terima kasih. Tepuk tangan. sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, jadi tadi jawaban-jawaban kalian tadi benar ya?
Sikap-sikap yang mencerminkan Pancasila sila yang keempat tadi ada yang jawab musyawarah di keluarga untuk memberi kebutuhan. Apalagi tadi? Ya? Pemilihan ketua RW, Pemilihan kepala desa, pemilihan kepala desa, kerja bakti, pembangunan sarana-sarana umum. Jadi itu semua adalah sikap-sikap yang mencerminkan Pancasila sila yang keempat. Oke, baik, sekarang kita lanjut. Oke, sekarang amati video yang ada di depan. Oke, di lembar kerja yang ketiga ini kalian menandai nada-nada tinggi dan nada rendah yang ada pada teks lagu Garuda Pancasila. Kalian sudah dengarkan notasinya? Jadi sekarang kalian mengisi jawaban yang sudah ada di lembar kerja ini. Mana yang termasuk nada rendah dan nada tinggi? Nada rendah dan nada tinggi sudah? Sudah? Oke. Coba salah satu siswa memainkan pianika. Ya. Oke, sekarang semua bangun, kita menyanyi lagu Garuda Pancasila diiringi dengan notasinya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, Mario proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil
silakan duduk. Dari notasi tadi kita sudah menemukan nada tinggi dan nada rendah ya. Nada rendah itu biasanya di bawahnya ada titik ya. Dari notasi tadi kalian menemukan nada rendahnya di mana? Ya? Sol 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 do do ya. Sol sol do do. Not yang di bawahnya ada titik itu disebut digolongkan dalam nada rendah ya. Sol sol do do re re mi itu adalah nada rendah ya. Kemudian nada tingginya pada bagian mana? Ayo. Hah? Ayo maju. Maju. Ayo maju, maju, ayo maju. Itu adalah nada rendah. Oke, baik. Dari materi kita tadi tentang Raja Purnawarman, sikap-sikap tadi yang mencerminkan nilai Pancasila dengan nada-nada tinggi rendah pada notasi Garuda Pancasila tadi, ada yang mau bertanya? Sebelum kita lanjut ke evaluasi, ada yang kurang jelas? Silakan memberikan pertanyaan. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Apa yang dirasakan rakyat kerajaan tamu negara atas perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman? Apa yang dirasakan oleh Rakyat kerajaan tamu. ya, apa yang dirasakan rakyat ya, rakyat rumah negara. Jadi karena Raja Purnawarman telah melakukan banyak hal ya, akhirnya rakyat merasa senang ya, merasa senang dengan perjuangan Raja Purnawarman. Jadi semua rakyat di kerajaan Tarumanegara ya, itu merasa senang dengan perjuangan Raja Purnawarman. Ada lagi yang mau ditanyakan? Menurutmu bagaimana kehidupan rakyat kerajaan Tarumanegara jika rajanya tidak memiliki sikap kepahlawanan? Ya, bagaimana kalau Raja Purnawarman tidak memiliki sikap kepahlawanan? Ada yang mau menjawab pertanyaan ini? Bagaimana kalau Raja Purnawarman hanya mementingkan dirinya sendiri, tidak mau memperluas aliran Sungai Cupu, tidak mau membuka saluran air? Bagaimana dengan kehidupan rakyat waktu itu? Ya, kalau raja tidak mau berbuat apa-apa, bagaimana dengan nasib rakyatnya? Ladang mereka akan kekeringan. Iya, ladang mereka akan kekeringan. Perompak-perompak akan merajalela, datang merampok mereka punya hasil kebun, datang merompak mereka punya harta benda. Ya, ada lagi? Sudah, oke, baik. Kita masuk ke evaluasi. Ini ada 10 nomor, 5 nomornya adalah muatan PPKN dan 5 nomor adalah muatan SPDP.
Oke, yang lain kalau sudah silakan kumpul. Sudah semua? Oke, baik. Valentina Betolema, Musdalifah, silakan melihat hasil kalian. Cecilia, Anfrida, Melisa, Stefanus Rinaldi, Erinto, Esra, Mikhail, Wenceslaus, Rinaldi. Oke, sudah lihat hasil kalian? Ya, ternyata semua bisa menjawab dengan tepat. Masih ada yang 8 ya. 10 nilai tertinggi 10. Berarti kalian tidak melakukan perbaikan. Oke, baik. Terima kasih karena kalian sudah menjawabnya dengan baik. Sekarang Ibu mau bertanya apa saja yang kalian peroleh hari ini tentang pembelajaran kita hari ini. Apa saja yang kalian dapat? Yang pertama, apa saja tadi yang kita sudah belajar tadi? Raja Purnawarman. Ya, Raja Purnawarman. Bagaimana dengan Raja Purnawarman? Apa saja yang kamu ketahui dari Raja Purnawarman? Ia berbangsa hadir Ya. atas perempat. Ya, sikap-sikap Raja Purnawarman yang mencerminkan ya sila keempat Pancasila. Kemudian apa lagi? Apa lagi tadi? Makna dari simbol sila keempat Makna dari simbol sila keempat Pancasila ya. Tadi apa saja tadi? kepemimpinan dan Ya, sikap-sikap tadi banyak ya. Tentang apa tadi? Miki? Ya? Ya, gotong royong. Apalagi tadi? Pemilihan ketua kelas. Apalagi? Ya, ya, itu adalah sikap-sikap yang mencerminkan Pancasila sila yang keempat. Kemudian apalagi yang terakhir tadi? Tentang apa tadi yang kita nyanyi? Iya, nada rendah dan nada tinggi pada lagu Garuda Pancasila. Ya, semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Ya, kembali ke rumah kita selalu setiap hari keseharian kita punya sikap selalu mencerminkan Pancasila. Ya, jadi di rumah kalau ada sesuatu keperluan yang mau kita beli, kita harus musyawarah dulu dengan keluarga. Atau di kelas kita mau mengganti wali kelas lagi, kita mau ganti ketua kelas, maka kita semua harus ya bermusyawarah untuk memilih ketua kelas. Jadi diharapkan sikap-sikap yang mencerminkan Pancasila ini kita terapkan di lingkungan kita, di tempat bermain, di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Oke, baik. Oke. Jadi selain kita meneladani sikap para pahlawan, kita juga selalu bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu memberikan kita kesehatan, kedamaian. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari kita juga harus selalu baik dengan siapa saja. Ya. Oke, baik. Jadi kesimpulan pembelajaran yang dapat kita ambil hari ini adalah tadi. Yang pertama tadi adalah sikap kepahlawanan. Ya, sikap yang mencerminkan Pancasila sila yang keempat. Jadi seperti gotong royong, pemilihan ketua kelas, kepala desa, ketua RW, mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Ya, kemudian tentang SPDP tadi, nada tinggi dan nada rendah.
Nah, itu adalah kesimpulan yang dapat kita ambil pada hari ini. Baik, untuk pembelajaran besok hari Selasa itu nanti di pembelajaran 3 kalian boleh lihat-lihat lagi di buku pelajaran apa yang kita pelajari besok supaya pulang kalian belajar dan menyiapkan diri untuk pembelajaran besoknya. Oke, baik, terima kasih. Pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Mari kita akhiri pembelajaran kita dengan doa. Ya, siapa yang maju ke depan untuk memimpin doa? Dipersilakan. Oke, Esra, maju. Teman-teman, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni kesalahan kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, silakan duduk. Selamat siang. Siang.